Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pemrograman mobile dengan dosen pengampu Bapak Doni Maulana Eskom MMSI. Anggota kami, saya sendiri Ira Yusan, ada Hiban Insani, Aditya Hanan Iwan, dan Rizky Muhammad Mukti. Hari ini saya akan memaparkan bagian awal dari kami berjudul Cinema Tiket Aplikasi, yaitu aplikasi pemesanan tiket bioskop berbasis Android. Dengan tampilan simpel dan fitur fungsional, aplikasi ini dirancang sebagai solusi digital atas masalah antrean dan pembelian tiket manual. Selanjutnya, ini saya sebagai QA dan integration developer, saya bertanggung jawab untuk memastikan semua fitur aplikasi berfungsi dengan baik dan terintegrasi optimal. Seluruh proses pemrosesan pengujian saya kelola menggunakan Trello sebagai Scrum buat khusus QA yang mencakup pengujian manual otomatis. Saat ini semua tahapan pengujian telah selesai 100%, terbukti dari semua tas yang sudah berpindah ke kolom down dan kedua cakupan dan bioskop, pemesanan tiket, metode pembayaran, dan QR code. Untuk pengujian otomatisnya ada validasi login, pemilihan kursi, etiket, dan generate laporan hasil tes. Selanjutnya ada integration people line, yaitu uji otomatis melalui GitHub Action, generate build aplikasi final, dan validasi lintas perangkat. Nah, lanjut. Nah, aplikasi ini untuk background project-nya, aplikasi ini mempermudah pemesanan tiket, mempercepat transaksi, dan mengurangi antrean. Next juga. Untuk fitur utamanya ada QR code tiket, simulasi pembayaran, pemilihan kursi, dan jadwal film. Untuk tujuan aplikasinya sendiri adalah mempermudah pemesanan tiket secara online, mengurangi antrean, mempercepat transaksi, dan memberikan pengalaman yang efisien. Selain itu, aplikasi ini menjadi sarana belajar pengembangan mobile serta bisa diterapkan di bioskop lokal atau komunitas. Untuk target penggunanya sendiri itu masyarakat umum, pelajar, serta developer atau mahasiswa IT untuk studi kasus. Lanjut. Untuk pengembangannya kami menggunakan Android Studio dengan bahasa Kotlin dan database Firebase dan SQLite. Selanjutnya mungkin bagian presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Hiban yang akan dijelaskan proses bisnis aplikasi. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan proyek pemrograman mobile yang saya lakukan. Di sini saya berperan sebagai database engineering, di mana bertugas untuk membuat database dari awal hingga akhir. Di sini saya sudah membuat struktur database ya, atau desain skema dari awal hingga akhir. Lalu yang kedua ini saya membuat sheet awal yang bertujuan untuk memberi data-data awal atau data-data contoh supaya aplikasi itu bisa berjalan. Terus saya sudah optimisasi query, index, dan foreign key yang dimana ini bertujuan supaya data tersebut terhubung satu sama lain. Terus yang ketiga saya membuat setup sistem backup dan memonitoring ketersediaan data, di mana setiap hari saya harus mengecek ketersediaan data yang ada, baik itu dari periode film, sheet bangku, dan segala macam secara otomatis. Dan saya membuat sistem backupnya supaya saat terjadi kendala dalam database, data tersebut tidak hilang. Lalu di sini saya juga berperan untuk membuat UI dan UX untuk membantu tim saya dalam menyelesaikan proyek ini. Oke, di sini ada bisnis proses. Bisnis prosesnya yang pertama ada register, lalu lanjut ke login, dari login masuk ke menu utama. Lalu dari menu utama itu memilih movie atau memilih film. Selanjutnya pilih jam tayang dan tanggal tayangnya, lalu pilih seat atau kursi. Lalu setelah pilih kursi, kita bisa lanjut ke pembayaran.
dan mendapatkan etiket ya atau tiket untuk ditukarkan kepada kasir berbentuk fisik nantinya. Terus di sini selanjutnya ada wireframe dan mockup. Yang pertama sini bagian patch register nanti akan diminta nama lengkap, email, kata sandi, dan konfir kata sandi. Lalu di bawah button daftar itu ada tertulis jika sudah punya akun bisa langsung masuk. Nah, saat dipencet dia akan mengarah ke page login. Nah, di page login itu ada tampilan logo, email, password, dan tombol login. Lalu menu selanjutnya adalah menu homepage ya. Di homepage-nya ini banyak pilihan menu, ada movie, ada cinema, ada beranda, ada bioskop, ada tiket. Nah, jika saat kalian mencet menu movie, terus nanti akan muncul pilihan film-filmnya ya. Lalu saat kalian pencet pilihan filmnya, nanti kalian akan mengarah ke detail film-film tersebut, yang dimana di sininya itu menu pilihan tanggal jam tayang. Nah, saat kalian mencet satu contoh film, nanti dia akan mengarah ke sini. Nah, di sini tertulis deskripsi seperti judul, sutradara, durasi film, terus rating, ada sinopsisnya. Lalu di bawahnya itu ada pilih tanggal, pilih bioskop, ada pilih jam tayangnya. Lalu setelah kalian dari menu pilih tempat jam tayang, kalian akan diarahkan ke menu pemilihan kursi. Nah, di pemilihan kursi ini kalian bisa pilih kursi yang tersedia. Nah, di sini kan karena masih hitam putih jadi belum bisa kelihatan. Lalu dari pemilihan kursi kalian akan diarahkan untuk memilih metode pembayaran untuk menyelesaikan pembayaran. Di sini pembayarannya ada kartu kredit, ada pembayaran bank transfer, dan e-wallet. Lalu sampingnya ada QR code. Jika kalian menggunakan ada QR code. Nah, dari QR code ini jika kalian sudah selesai pembayaran, nanti kalian akan mengarah ke page history transaksi, di mana history transaksi ini adalah tiket atau pemesanan yang sudah kalian pesan sebelumnya, untuk melihat etiketnya dan akan ditukarkan tiket fisiknya nanti saat di kasir. Baik, untuk selanjutnya di sini saya Aditya Hanan Ikhwan sebagai front end developer. Berikut Scrum board saya, di mana fase 1 telah selesai, yaitu setup dan desain UI dari movie list and detail page, sheet selection page, payment page, ticket confirmation page, sampai implementasi responsive layout. Lalu di page 2 ada integrasi fetch view list dari backend, yang lalu integrasi sheet availability, kirim data booking ke backend, dan menampilkan etiket. Untuk page 3 sendiri ada UI UX polish, yaitu loading state atau skeleton, error handling, dan animasi transisi antar halaman. Di sini progresnya sudah 100% terselesaikan. Berikut untuk tampilan UI-nya. Yang pertama ada login page. Di sini dari kami menggunakan menyamaratakan UI-nya, yaitu dengan teksnya yaitu Poppins, lalu dengan tema color-nya yaitu navy dan juga yellow dengan sedikit warna putih. Untuk selanjutnya register page, di sini ada yang pertama daftar akun, lalu untuk username, email, dan password kolomnya di sini
bersifat dinamis dengan sedikit lengkungan. Lalu ada button daftar di sini, ada hovernya juga dari warna kuning ke warna navy. Yang selanjutnya yaitu UI homepage. Di sini ada nama aplikasi letak di atas, lalu ada tombol back. Lalu ada di sini ada button movie dan cinema, di mana di sini movie menampilkan film yang sedang tayang, lalu judul film, rating, dan juga genre. Di tampilan bawah di sini ada 3 menu, yaitu beranda, bioskop, lalu tiket. Nah, selanjutnya UI untuk bioskop page. Di sini kita bisa memilih bioskop melalui tempat, yaitu misal Cikarang maupun kota-kota yang lain. Untuk selanjutnya UI transaksi page. Di sini setelah kita masuk dan memilih di sini untuk tampilan untuk memilih jadwal tayang film ya. Di sini ada tampilan hari dan juga jam. Lalu yang selanjutnya ada tampilan pemilihan kursi. Di sini akan menampilkan beberapa kolom untuk kursinya, dan di sini ada keterangan untuk available, selected maupun booked. Lalu ada order summary. Di sini kita bisa memilih 3 pembayaran, yaitu credit card, bank transfer maupun e-wallet. Lalu untuk UI etiket page di sini ada nama judul film, lalu nama bioskop, dan order details, dan juga kode QR. Lalu di sini ada UI untuk tiket page-nya. Di sini kita ada tiket aktif dan juga daftar transaksi. Lalu ada di daftar transaksi di sini ada beberapa pilihan, yaitu film, makanan, event maupun voucher yang telah kita beli di aplikasi. Berikut untuk user experience-nya, dimulai dari login lalu ke daftar akun. Setelah daftar akun akan masuk ke menu home, di mana ada tampilan movie dan cinema. Lalu yang selanjutnya ke lokasi, pilih film, pilih hari, pilih bioskop dan juga jam tayang. Lalu selanjutnya pilih kursi dan klik beli tiket, lalu pilih pembayaran dan akan memunculkan kode QR untuk melakukan pembayaran, dan tiket akan terlihat di baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai screenboard yang sudah saya buat, yaitu saya mendapat bagian menjadi bagian aplikasi pemesanan tiket bioskop. Di sini progres keseluruhan sudah 100% dan mulai fase pertama, kedua sampai ketiga, dari mulai setup autentikasi login, register, kemudian setup folder, layout page register, kemudian sampai setup pengumpulan daftar. Kemudian pada down keduanya ada setup lagi selection schedule, kemudian kompresi list film, navbar, dashboard, kemudian ada page payment page, kemudian etiket sampai ke riwayat booking tiket. Mungkin boleh di next. Nah, untuk project-nya kurang lebih sudah 100% dari mulai tampilan login page, pendaftaran page, dan dashboard page, kemudian schedule page di sini sudah disesuaikan sama UI yang dibuat oleh frontend ya. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada select page di mana kita memilih kursi, kemudian setelah memilih kursi kita akan diarahkan ke payment page. Untuk pembayaran ada kredit card, bank transfer, kemudian e-wallet. Kemudian setelah itu kita pembayaran akan mendapatkan etiket ya, untuk nanti di scan di bioskop tersebut yang kita pilih. Boleh di next. Nah, di situ juga kita ada semua page, yaitu di mana kita ada daftar bioskop-bioskopnya, tempat bioskopnya dan alamatnya gitu. Kemudian untuk di tiket page, yaitu ada riwayat pemesanan booking tiket yang sudah kita lakukan.
sebelumnya nanti akan tersimpan di navbar tiket gitu. Nantinya bisa kita untuk memperlihatkan nantinya pas kita untuk memasuki bioskop untuk mendapatkan tiketnya gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dari codingan-codingan dari sistem pemesanan tiket yang sudah kita buat sebelumnya. Bang Hanan, yang library-nya. Nah, untuk library yang kita butuhkan itu ada lumayan agak banyak ya, dari mulai implementation Android, Lifecycle, Activity Compose sampai Android UI Test Manifest ya. Kemudian ada implementation Android Core, Android App Compact, kemudian Google Material di sini untuk mengambil data-data dari Google seperti foto, gambar pada movie ya. Kemudian ada Android Control Layout untuk mengkonfigurasi layoutnya, kemudian ada Lifecycle Lab Data, kemudian ada Lifecycle View Model, kemudian ada Navigation Fragment, kemudian ada Navigation. Nah di sini kemudian ada Retrofit, ada Retrofit 2, kemudian OK HTTP 3. Nah untuk di selanjutnya itu ada Library Glide, yaitu implementasi ini ngambil kita dari GitHub Glide ya, untuk Boomtek Glide compiler-nya. Kemudian ada Coroutines. Di sini kita mengambil dari OED, JetBrains, Kotlin Coroutines Android versi 1.1.64 ya. Kemudian ada Coin4DI, terus Test Implementation Unit, kemudian ada Implementation Android Lifecycle Viewer. Kemudian untuk konfigurasi ke Firebase-nya ada 3 implementation. Yang pertama itu Google Firebase, kemudian ada Firebase database-nya, kemudian ada Firebase out-nya. Oke, di next. Nah, ini untuk di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai XML-nya untuk di layout login saja ya mungkin. Nah, di sini kurang lebih dari XML layout login kurang lebih seperti ini. Di sini kita untuk di background-nya kita menggunakan match parent, height-nya juga match parent. Kemudian untuk background-nya kita mengambil dari rel background login yang tadi sudah diperlihatkan UI. Kemudian ada padding-nya 250, 24. Kemudian untuk di image view-nya kita menggunakan logo tadi untuk di atas. Terus ada text view juga untuk tampilan login. Kemudian di text view di sini ada lupa password. Kemudian di text view selanjutnya itu ada menampilkan belum punya akun. Di sini untuk nantinya kita daftar gitu. Text view-nya nanti ini bisa diklik ya. Kemudian ada text field. Di sini ada text field untuk email, kemudian ada text field juga untuk password ya. Boleh di next. Nah, di sini juga ada text view dari password ya. Kemudian ada yang terakhir itu ada button login. Nah, di sini itu progress bar ketika kita sedang mengklik login nanti akan ada progress bar loadingnya tersebut di sini. Oke, boleh dilanjut. Nah, untuk pada login activity KT-nya kurang lebih codingan seperti ini. Jadi kita membuat kelas dulu, kelas login activity menggunakan app combat activity. Kita mulai private init var binding juga. Kemudian kita konfigurasikan di sini let init var out ke Firebase out. Kemudian kita ke var out state listener Firebase agar dia udah mengambil data itu bisa kita menyimpan datanya tersebut gitu di sistem kita. Kemudian ini untuk inisialisasi Firebase-nya, kemudian setup out stated listener agar bisa membaca si database out tersebut gitu. Oke, selanjutnya di sini ada private food login untuk memanggil user email yaitu berbentuk string, kemudian passwordnya juga string, kemudian di binding menggunakan button login dan di binding juga ke progress bar. Kemudian selanjutnya di sini ada konfigurasi ketika user sama email sama password itu dimasukkan ya. Jika
pada database itu tidak ada, maka dia akan mengambil message invalid login credential gitu. Nah kemudian jika ada email atau password yang salah, dia akan memunculkan login error gitu, login kesalahan login. Kemudian di sini jika kita terlalu banyak request juga, dia akan memunculkan message yaitu login error to many request gitu. Kemudian kita yang terakhir itu private phone input, emailnya untuk string, emailnya string, passwordnya string. Kemudian di sini kita di boolean dengan var-nya is valid sama dengan true. Nah di sini jika if email tidak diisi di kolom fieldnya, maka akan munculkan kayak notif gitu lah, email cannot be empty gitu, jadi emailnya nggak boleh kosong gitu. Kemudian untuk di warnanya itu warna merah ya gitu. Boleh di next. Nah kemudian untuk di passwordnya juga kurang lebih sama. Jika passwordnya kosong pada text field itu akan muncul password cannot be empty gitu, dengan tambahan keterangan password must be at least 6 karakter. Jadi password itu minimal ada 6 karakter gitu ya. Kemudian tadi ada binding, kemudian return to private phone navigate to home. Jika sukses maka dia akan mengarah ke home page gitu. Oke, mungkin boleh di next. Nah selanjutnya ini adalah codingan dari konfigurasi dari aplikasi kita ke Firebase-nya gitu. Di sini kita mengimport dari Cinematic data model user ya, itu ada nama, kemudian email, kemudian password ya. Nah kemudian ini di interface out repository, di sini ada user, email berbentuknya string, password berbentuknya string juga. Kemudian di sini get current user fun logout. Nah di sini untuk out repository implementasinya ada di out repository implkt ya. Di sini kita mengimport juga data model, kemudian kita mengimport Java inject ya. Di sini kita membuat kelas out repository implementasi ya untuk menginjek konstruktor gitu. Di sini kita memanggil private file Firebase out repository sama Firebase user repository. Nah ini karena di Firebase itu penyimpanan user itu berbeda dengan penyimpanan data lain gitu, seperti misalkan data film atau gini, jadi berbeda. Ada penyimpanan khusus gitu untuk out ini, untuk login ini. Kemudian di sini untuk yang pertama ada register out pada file Firebase, kemudian file Firebase out repository. Di sini kita memerlukan email, password untuk exception. Kalau misalkan email dan passwordnya tidak ada, maka registration akan gagal gitu. Nah di sini ketika kita sudah memasukkan, maka mereka akan menyimpan user dengan kemudian menggunakan ID Firebase user itu menggunakan UID ya. Kemudian nama, kemudian emailnya sebagai email, kemudian nomor telepon, dan terakhir itu password. Kemudian di sini pada proses login ada file Firebase user untuk memanggil email, password yang ada di database ya. Kemudian kita sudah mengambil data. Jika datanya tidak ada, maka dia akan memberikan informasi user data not found gitu. Setelah itu ada override get current user. Di sini ID, nama, email, nomor handphone dan password akan diambil, kemudian bakal di display gitu di si tampilan page-nya. Boleh di next.
Cukup sekian presentasi penjelasan mengenai aplikasi kelompok 2 yang telah kita buat, yaitu mengenai pemesanan tiket bioskop ya. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Irayusan. Baik, terima kasih kepada Bung Ti dan semuanya yang sudah presentasi. Mungkin aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan. Semoga bisa ke depannya bisa berkembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.